berkenan. Kenapa? Tidak atau iyanya ini tergantung keyakinan. Al-yaqinu tidak itu. Nah, sholat inilah oleh-oleh yang paling mujarab, yang paling agung, yang menjadi pelindung kita, yaitu sholat 5 waktu. Jadi setiap sampai mendatangkan ustaz, kiai, habaib, Isra Mi'raj, pasti ceritanya sama. Pasti sama, gak ada Isra Mi'raj versi Cina, ya. Isra Mi'raj versi Lebanon gak ada, semuanya sama yang diceritakan. Biar ustaz, biar kiai, biar habaib. Sama tahu sejarahnya Isra Mi'raj? Bukan ceritanya Isra Mi'raj. Sejarahnya kenapa kok sampai ada Isra Mi'raj? Jadi nanti ada hubungannya dengan Hizbul Mubarak tadi, dengan masjid Hizbul Mubarak. Ini kalau saya berdiri tidak sopan, mohon maaf ya Pak Haji. Kalau saya duduk gimana? Kalau saya di bawah, di belakang tidak kelihatan. Katanya Rasulullah, umat yang paling disukai adalah yang sedang-sedang di tengah. Jadi saya mohon maaf duduk biar tidak terlalu gimana. Ini sih ya. Ini agak enak ini. Kita kembali. Kenapa Rasulullah sampai diisrakan dan dimi'rajkan? Misalnya saya ngajinya agak lama Pak, paling cuma 10 menit lebih. Lebihnya ini enggak tahu saya juga. Pada saat yaumul sanatul husn, tahun kesedihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa dinamakan tahun kesedihan? Setahun sebelum Rasulullah Isra Mi'raj, Allah telah mengambil kekasih dan pembela beliau, yaitu istri beliau Sayyidatuna Khadijatul Kubra, sang donatur. Yaitu Khadijah ini kaya Pak, janda kaya dan dermawan. Habis hartanya untuk menyokong perjuangan Rasulullah. Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Itu perlu diketahui, tuntunan sampean sama itu adalah ummul mukmin. Sampai dermawannya ketika Sayyidah Khadijah mau meninggal, kepala sudah ada di pangkuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Sayyidah Khadijah? Ya Rasulullah, ketika sudah tidak ada hartamu sedikit pun untuk melanjutkan perjuanganmu, ketika engkau mau menyeberangi sungai atau sungai besar, sungai apa? Kalau bahasa Indonesia, Bengawan itu sungai besar. Maka engkau bongkar lagi kuburanku, engkau sambung-sambunglah pulang, ku akan menyampaikan kepada tujuan perintah Tuhan. Sayyidah Khadijah Kubra. Luar biasa. Gimana Rasulullah gak sedih ditinggal kekasihnya, istrinya yang super di belakangnya itu. Kemudian ditambah lagi pelindungnya, pamannya Abu Bakar, siapa? Abu Thalib. Pamannya yang perawat? Abu Thalib. Abu Thalib diambil oleh kakeknya, diambil oleh Allah. Merasa kesendirian, dikucilkan sama orang Mekah. Akhirnya Allah ingin menghibur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tahun 10 di tanggal 27
27 Roh. Jadi Isra Mi'raj itu sebenarnya awalnya rekreasi. Menghibur Rasulullah. Bapak Ibu bisa Ustaz kok Isra Mi'raj itu rekreasi. Coba kita teks di dalam teksnya kita lihat. Ada Ustaz ahli Al-Quran ini. Tidak boleh ada, tapi kalau sebentar makanya kan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Setiap ayat ketika diawali dengan lafaz subhana ini pasti di luar akal manusia. Setiap ayat yang diawali lafaz subhana ini di luar akal manusia. Jadi kalau sama yang belajar tafsir buka Quran berdawai subhana pasti akal kita gak akan nyampe. Maka dari itu di dalam fikih lagi di dalam fikih tercetusnya hukum itu intinya ada dua. Ada hukum ta'abbud dan ada hukum ta'abbud. Pernah dengar ya? Hukum ta'abbud dan ta'abbud. Hukum ada yang bisa diproses pakai akal, ada yang tidak masuk akal. Kenapa? Jadi Quran subhana ini kan menunjukkan yang mana otak manusia tidak akan sama, menunjukkan kekuasaan Allah. Ada bahasa min ayati. Contoh kalau ta'akul yang bisa diakal seperti apa? Istinja dari kotoran, cebok, ya. Masuk akal? Masuk. Yang kencing apanya, Pak? Yang kencing apanya? Ya itulah yang kencing ya. Kemudian yang dibasuh itu ya masuk akal? Masuk akal. Tak? Sama. Ada lagi yang tidak masuk akal. Kalau kentut, pantat. Tapi kenapa ketika menghilangkan hadas yang dibasuh mukanya sama tanya profesor sedunia tidak akan mampu jawab. Yang kentut, pantat, yang dibasuh muka, ya, bahkan tidak tersentuh sedikit pun. Masuk akal betul? Makanya kita beragama jangan selalu pakai akal. Ada sesuatu yang tidak masuk akal. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kita istighfar dulu sebelum lanjut, kita baru khotbah. Sebelum lanjut kita istighfar kepada Allah. Acara yang kita lakukan ini adalah acara syukuran. Kenapa kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad dengan adanya Isra Mi'raj yang mana ibadah itu berat jadi ringan. Mari kita niati untuk bersyukur. Konsep bersyukur pertama adalah dan kemudian memuji. Moga sarang-sarang Astagfirullah Rabbal baraya Astagfirullah minal khataya Astagfirullah Rabbal baraya Astagfirullah minal
صالحا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا ووفقني عملا مقبولا اللهم صل على محمد. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Isra Mi'raj adalah perjalanan yang sangat luar biasa. Isra Mi'raj tidak mampu dicerna pakai akal manusia. Dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Baitul Maqdis, ini kalau ditempuh perjalanan nggak cukup sehari semalam. Dan Rasulullah ini cuma semalam, bukan sekedar dari Mekah ke Madinah kemudian ke Baitul Maqdis, bahkan sampai neraka, sampai sampai bertemu dengan Allah. Maka ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi siapa? Bagi orang yang berilmu. Sampai akal pakai akal kita gak akan ketemu. Ada bahasa asra bi abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barak. Lafadznya asra. Rasulullah tidak berangkat sendiri. Rasulullah diberangkatkan. Siapa yang memberangkatkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Semut, Pak, tahu semut sampean? Kalau berangkat sendiri dari Samarinda ke kilo 45 kira-kira butuh waktu berapa hari? Tahu. Hah? Dan kemudian ada wakil gubernur mau kebalik papan. Semut ini kita ambil, kita berangkatkan, dia taruh di atas ketika gubernur. Ya tak? Kira-kira sampai sini berapa menit? 1 jam. Kelamaan Pak, saya tadi naik motor tanpa patwal itu cuma 1 jam 15 menit. Wakil gubernur pakai patwal paling 40 menit saja. Lalu semua ini diberangkatkan. Jadi nggak usah kita tanya, kok Rasulullah diberangkat dengan kendaraan yang namanya kemana? Untuk melakukan muktamar, kongres pengangkatan Sayyidul Anbiya wa Sayyidul Rusul. Di mana? Di Baitul Maqdis. Rasulullah sampai Baitul Maqdis singkat cerita, yang seperti ini, karena saya jadinya 10 menit itu. Sampai sana ternyata Jami'ul Ruhul Anbiya wal Mursalin sudah berkumpul semuanya di sana. Mau melakukan sholat. Sang buruh diikat di salah satu pintu Baitul Maqdis. Rasulullah dan semua nabi yang ada mempersilahkan Rasulullah untuk jadi. Disitulah Rasulullah di beat atau dilantik sebagai Sayyidul Anbiya wa Sayyidul Mursalin. Junjungannya para nabi dan junjungannya para utus. Kira-kira sama ini mampu bersyukur enggak ini menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Makanya kita niati bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Yang meriah Isra Mi'raj. Kenapa? Karena di situ bukti kasih sayang Rasulullah kepada kita. Kok bisa?
seandainya sama jadi umatnya Nabi Isa atau umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Yahudi dulu, Bani Israel, sama nggak akan sanggup. Tak ceritakan videonya sedikit, biar tambah syukur. Umat Nabi Muhammad ketika terkena kotoran, tangannya cukup dibasuh, betul? Dibasuh dengan air suci. Umatnya Nabi Isa kalau kena kotoran harus digunting. Bayangkan ini ibu-ibu ini, nah ibu-ibu ini yang pakai glowing ini, kemudian udah pakai glowing mahal-mahal, ya tertimpa kain cicak. Umat Nabi Muhammad cukup dibasuh beres. Umat Nabi Isa harus digunting sama kulit, jadi cantik kan? Bu, jadi cantik gak bu? Maka bersyukurlah menjadi umat Nabi Muhammad. Isra Mi'raj yang khusyuk, dengarkan sejarah Rasulullah yang khusyuk. Ya, jangan pas bukan aja. Ya, di rumah pas bukan, di masjid pas bukan, di kamar mandi pas bukan, angel. Mungkin nanti ada kebelah saya. Ya. Loh, ini menunjukkan kita rasa syukur menjadi umat Nabi Muhammad. Mau jadi umatnya Nabi Isa, Pak? Tak jadi ganteng, Pak. Kena najis dipotong. Kemudian yang kena najis ibunya, Pak, bayangkan. Dipotong, Pak, kayak apa? Ayo. Gimana satu? Apa tak selesai untuk kita? Nah ini loh, itu baru itu. Belum yang lah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Menunjukkan rasa syukur. Sudah. Setelah Rasulullah didaulat menjadi Sayyidul Mursalin, kemudian dibawa oleh malaikat Jibril untuk melakukan perjalanan di Mi'raj. Tadi dari Mekah ke Baitul Maqdis namanya Isra. Kemudian sudah selesai kongresnya, tinggal traveling, melihat neraka. Oh, belum bisa aja gitu. Belum dulu. Belum sampai situ lagi. Traveling dulu, melihat neraka. Ternyata neraka ini yang banyak itu ibu. Gak percaya ya? Gak percaya? Kalau gak percaya sama cakap, Pak. Sama coba masuk neraka dulu. Nanti sama buktikan. Kalau ibu bapak bapak. Artinya ada bukan? Mana arti? Tunggu arti. Nah, kalau gak percaya berarti sama coba. Akan ketahuan. Jadi kebanyakan Rasulullah itu ditampakkan perempuan sampai gambaran dunia ini perempuan. Rasulullah melihat seorang perempuan dari belakang masih kayak gadis. Ternyata ketika dilihat dari depan sudah ini. Bertanyalah Rasulullah kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ini ibrah seperti apa ya Jibril? Ini contoh apa ya Jibril? Ya itulah ya Rasulullah gambaran dunia saat ini. Kalau dari punggung mereka terlihat cantik, kalau dari depan ternyata sudah tua. Makanya yang contoh sadar gak usah sok cantik. Sekarang nenek-nenek gak mau kalah sama cucunya, ya kan? Cucunya beli glowing, neneknya beli glowing. Cucunya beli HP Vivo karena kameranya cantik, neneknya juga beli. Gambaran dunia memang sudah seperti ini. Kemudian melihat Rasulullah, ada orang ini bibirnya perempuan ini digonteng sendiri, habis digonteng balik lagi, digonteng balik lagi. Tetap kan hasilnya saya, Pak? Tetap selesai. Inti-intinya saja itu. Bertanya ya
Rasulullah, itu gambaran orang seperti apa ya Rasulullah? Dijawab, itu gambaran umat kalian ya Rasulullah. Loh, itu umatku, iya. Bagaimana gak sedih Rasulullah melihat umatnya bekerja digunting-gunting kayak gitu. So, ternyata siapa mereka? Orang yang suka apa? Mengadu domba. Orang yang suka mengadu domba. Nah, makanya jangan suka ngadu domba. Domba atau dia? Adu. Domba disembelih jadikan sate kok malah dia? Apa ini? Bahkan di Al-Quran itu dijelaskan orang yang adu domba atau orang yang suka, bahasa kampung saya itu merasani. Merasani itu kalau kilo 45 loh. Gosip. Gosip. Ini Allah tidak mau memaafkan orang yang suka bergosip sebelum orang tersebut minta maaf kepada orang yang diomong itu. Kalau saya sebutkan dari Qurannya, waktunya habis kan. Terus ada Pak Ustadz dan kalau Pak Ustadz dalilnya tadi apa? Sama tahu Pak Ustadz. Kalau nggak itu kan sudah Ustadz. Iya, sampai diibaratkan apa? Makan bangkai saudara. Nah, sampai mau makan bangkai. Nah ternyata gambaran di neraka itu Masya Allah, ternyata contohnya pakai ibu itu kelihatannya dia, mohon maaf ini realita, gak di sini saja, yang paling banyak tempat saya sama Renda saya. Itu banyak Pak, kelihatannya diem di rumah, tapi Rumi ngomongan jeleknya orang Jakarta, ngomongan jeleknya orang Kalimantan Barat, sampai ngomongan jeleknya orang Eropa. Dengan apa? Dengan gosok, buka streaming, kasus terviral. Siapa nih? Ummu Sibiat. Itu pun tahu Ummu Sibiat. Ummu Sibiat ini setan yang suka ganggu anak-anak di maghrib kan? Maghrib itu namanya Ummu Sibiat. Gosip-gosip seperti kelihatannya di rumah, tapi ternyata ngomongkan keburukan orang lain. Ada berita si A seperti ini dikomentari, memang itu betul. Bahkan sinetron itu loh Pak, gak salah apa-apa Pak, dirasani, digosipi, apalagi sinetron Aku Menangis ini. Yang berat sekarang apa lagi coba? Apa itu namanya? Sinetron itu loh Pak, Ikatan Cinta. Pasal teman-teman saya usah lakukan TV di pasir. Tidak, ini konyolnya ibu-ibu sekarang. Dia ngomongkan keburukan sebuah sadi, suara pakai hati, itu namanya hibah juga. Terbukti ketika saya di pasar, ini tak kira ngomongin tetangganya, suruh betul, itu si ini kurang ajar betul, saya kesel aku, mau tak batin itu, kurang ajar saudara. Ternyata Bang, ngomong betul Bang. Itu bahasa ngomongkan sinetron semalam. Subhanallah. Kok anak gampang betul yang itu. Rasulullah prihatin ya Allah. Makanya sampai Rasulullah ketika mau meninggal, yang beringat siapa? Sebelum meninggal Rasulullah tahu kayak apa umatku yang suka merasani apa? Menggosip, yang suka nolong, gitu, yang suka mengadu domba. Sudah tahu, makanya Rasulullah butuh umatnya enggak mundur. Umatnya enggak mundur, Masya Allah. Bagaimana kita mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah sedikit ketika Rasulullah jalan-jalan ke neraka. Yang realita saja Pak.
yang bukan yang realitas ya. Kemudian habis selesai ganti naik ke mustawa. Ini mau tak ceritakan, sudah sering diceritakan. Malaikat Jibril tidak bisa itu naik karena cahayanya kalah, tapi dibakar dan lain sebagainya. Nah, mesti sama musapa. Tapi ada kisah menarik yang jarang diangkat. Ketika Rasulullah dari tangga itu menuju ke mustawa, di tengah-tengah Rasulullah ini dikagetkan dengan ada segerombolan pemuda-pemuda orang ini. Dibilang kata Rasulullah, ini malaikat, tapi kok bentuknya manusia kok mampu di sini, padahal malaikat Jibril saja tidak mampu Ketika Rasulullah bertanya-tanya seperti itu, apa yang dikatakan Rasulullah? Apa dikatakan gerombolan orang? Ya Rasulullah, kami ini manusia, loh kamu kok bisa berada di tempat yang mana malaikat pun tidak bisa? Di tengah-tengah perjalanan di panjang ini dicatat betul-betul terbaru. Nah ini mau berangkat pengajian kayak nonton orkestra. Ingatlah berkam lah, berarti kan berkam. Kata segerombolan pemuda tersebut kenapa? Ya Rasulullah, nahnu insan, kami ini manusia. Kata Rasulullah, kok bisa kamu berada di sini? Ada 3 perkara ya Rasulullah yang tidak pernah kami tinggalkan semasa hidup kami. Dengarkan ibu-ibu ini untuk nasihati anak-anaknya ini. Itu nasihati anak-anak. 3 perkara yang tidak pernah kami tinggalkan selain sholat fardu. Sholat fardu pasti. 1, birrul walidain. Kami selalu berbakti kepada orang tua. Dan mulut kami tidak pernah kering karena berdiam. Dan kami adalah pemuda-pemuda yang senantiasa menghidupkan masjid-masjid di masa hidup. Pemuda-pemuda. Irmah ya. Kalau di sini nama tidak kan pemuda, remaja masjid. Tuh, ini penting. Sama didik anak sampean dan mendapat derajat tinggi seperti itu. 1, jadikan anak birrul walidain. 2, ajarkan dia berpikir. 3, ajarkan dia untuk menghidupkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ini loh, nanti adanya muncullah Hizbul Mubarak di sini. Ya ini betul-betul masjid yang menjadi pelindung bagi umatnya, bagi lingkungannya. Ini nama yang berat, ini nama besar. Masjidnya ini besar namanya, walaupun nggak begitu besar tempatnya, tapi maknanya sangat besar. Jadi ada seperti itu. Setelah itu Rasulullah naik lagi, naik sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nggak usah lagi tak tanya. Ketika ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dikatakan? Dapat apa beliau? Dapat perintah apa? Salat berapa kali? 50 kali. Kok bisa jadi 5 kali? Gak apa kesannya? Berapa kali? Nah, kenapa lu bolak-balik? Cerita yang semuanya sudah paham, tapi tidak semuanya bisa menghayal. Betul? Inilah bentuk kasih sayangnya Allah kepada umat Rasul. Ketika turun ketemu Nabi, kalau dari atas ke bawah ketemu Nabi Ibrahim dulu, kalau dari bawah ke atas ketemu Nabi siapa dulu? Nabi ya? Apa lama di sini?
Nabi Adam terkenal ahli apa? Ahli bertanya. Itu Nabi Adam. Kemudian habis ketemu Nabi Adam ketemu siapa? Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kenapa kok dua di situ? Karena satunya akan turun nanti ke bumi menjadi umat Rasulullah membantu perjuangan Imam Mahdi. Nabi Isa yang turun. Nabi jomblo itu. Nabi Yahya itu suruh masuk surga atau keluar. Bisa, sedangkan tinggal di surga. Dengan dia belajar. Kemudian naik lagi ketemu Nabi siapa? Setiap tahun loh Pak, saya mendengarkan cerita itu Pak. Ketemu Nabi Yusuf, Nabi paling ganteng, sudah ganteng kaya karena beliau ahli ekonomi. Makanya ibu paling sering ketemu orang ganteng dan kaya, bukan kaya ganteng. Kaya ganteng kalau bahasa Indonesia berarti jelek. Kaya ganteng berarti. Dan naik lagi ketemu lain-lain sampai ketemu Nabi Ibrahim. Setelah itu ketemu Allah, kemudian diberi perintah untuk melakukan 50 sholat. Kemudian turun, kemudian ketemu Nabi yang suruh morting siapa? Nabi Musa. Kata Nabi Musa gini, Nabi Musa ini sampai, ya Rasulullah, umat ini loh gagah-gagah ya Rasulullah. Umat sama itu kecil. Umat dia gagah-gagah gak mampu, apalagi umat sampai kita korting saja, dikorting sampai menjadi 5 waktu. Ini ternyata sama tahu alasannya Nabi Musa kenapa disuruh lentur. Pernah dengar? Ternyata di kitab Tafsirul Jailani, kitab tafsirnya Abdul Qadir Al-Jilani, beliau nyuruh Rasulullah bolak-balik itu sebenarnya bukan itu. Kenapa? Saking terpesonanya Nabi Musa ini dengan wajah Nabi Muhammad, dia pengen buru-buru berpisah dengan Nabi Muhammad. Nabi loh ini Pak, bisa terpesona dengan Nabi Muhammad. Bagaimana caranya biar saya tetap bisa bertatap muka? Jalur mana? Sampai sudah 5 kali ngomong, sudah umatku nggak kuat balik lagi. Kata Rasulullah, astagfirullah, malu aku ini Pak, malu sudah 5. Rasulullah 5 itu malu. Kalau ada umatnya tidak mau sholat 5 waktu berarti tak tahu malu. Kok masjidnya sampai kosong berarti umat Rasulullah di kilo 45 nggak tahu. Sampai ngomong nggak saya. Kalau saya ngomong nggak bisa berlaku. Tahu? Nah itu hikmahnya. Kenapa harus ada sholat? Kenapa sholat yang menjadi tonggak dari agama? Dan kenapa tempat yang paling baik sholat agama? Ini yang jalan di kelas. Kalau bisa kalau semua. Allahumma shalli ala Muhammad. Salli wa sallim alaihi. Sholat itu Pak, dibilang gampang kan? Dibilang susah susah. Realita ketika saya ngaji kitab namanya, kitab hadis namanya At-Tarhib wa Tahdhib. Di situ ada sebuah hadis mengatakan, ketika aku jadi imam Pak Ustaz, maka lihat belakang dulu, bukan dulu mereka merapatkan. Kalau merapatkan cukup dengan suara subuh bangun, tapi kau tengok kanan kiri sampai belakang dulu. Apakah ada orang tua? Apakah ada orang sakit? Apakah ada tetangga kita yang di rumah punya anak kecil? Maka apa kata Rasulullah? Disuruh membaca ayat ma tayassara minal Quran, yang enteng-enteng saja. Kenapa? Karena di belakangnya ada suyuhun, orang-orang yang sudah usia lanjut. Nah, sholat Allahu Akbar.
Tabarakalladzi biyadihil mulk. Kakak-kakak belum. Iya. Jadi harus pakai ilmunya, tak hadisnya, nggak ngarang saya. Dalil yang mengatakan sholat pahalanya besar ketika menggunakan ayat yang panjang itu dalilnya sholat sunnah. Sayyidina Ali kalau sholat sunnah malam sama pagi katakan Quran, sama dengan lalu ikutlah sampai, tapi di rumah jangan di masjid. Sekarang banyak kebalik ngomongkan fikih dikondisikan. Kenapa? Oleh sholat ayo kita perbaiki sholat kita. Jadilah imam kami yang bijak. Rasulullah itu kan karena saking rahmatnya Rasulullah. Ada yang tua, ada mustaqilun, orang yang sibuk. Orang yang di rumah ada merawat orang tuanya sakit. Apalagi sholat maghrib, apalagi sholat subuh. Orang subuh itu ibu-ibu mikir, habis sholat pulang, masak, anaknya mau sekolah, bapaknya mau ke sawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga gitu pikirannya. Dia kan? Mustahil orang yang sibuk. Nah imamnya ini harus bijak. Ini makanya man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil. Semua harus tahu ilmunya. Pengen bahagia di dunia harus tahu ilmu. Pengen bahagia di akhirat harus tahu ilmu. Pengen dua-duanya harus tahu ilmu. Sholat ada ilmu. Sholat Pak wajib. Lebih wajib tahu ilmunya sholat. Saya tanya, berapa rukunnya sholat? 13. Rukun sholat ada berapa? 13. Apa saja Pak? Sama. Belum lagi sholat ini Pak Imam belum jauh. Tapi imam kata orang baru Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lamnya panjang apa pendek? Apa tahu lamnya panjang apa pendek? Terkadang ada yang ngejar lagu tapi lepas hukumnya. Saya tidak sholat. Malah yatimu wajibun ilabi wajib. Fatihah kalau nggak dibaca sholatnya tidak sah. Kalau Fatihah bacaannya salah maka Fatihahnya tidak. Tidak ada malah yatimu wajibun. Dokter tajwid sebenarnya tidak wajib. Karena menjadi syarat untuk melakukan sesuatu yang wajib maka hukumnya wajib. Malah yatimu wajibun ilabi wajib. Kalau Pak Kori tadi bahasanya juas, sayangnya sebentar. Masa agak panjang nggak apa-apa kan bukan sholat. Enak kan? Benar Pak Kori tadi baca. Makanya belajar baca Quran yang kenapa? Kok seperti itu? Kalau Allah jangan dianggap berat. Misalnya. Satu, ketika takbir kayak apa Pak takbir? Mohon maaf, ini bukan guru saya. Bukan guru. Imam Malik Allahu Akbar. Tangannya ini. Imam Syafi'i Allahu Akbar. Di bawah dada, di atas tuh. Kakinya seberapa? Semua kebanyakan orang kaki satu dan yang lain antara satu jengkal. Udah juga nggak apa-apa. Propet juga nggak apa-apa. Itu bukan afdol saja. Nggak usah dibikin masalah. Harus itu. Itu ngomongkan afdol nggak afdol. Bukan sah nggak? Yang perlu diperhatikan ini yang rata. Sunnah sholat. Di mana tempat bukan sunnah kok sama melakukan sesuatu maka batal. Aman.
contoh mengangkat tangan setelah sujud itu cuma ada pada satu tempat, yaitu apa? Ketika berdiri setelah tahiyat awal. Selain itu nggak ada sunnahnya. Berarti ketika sampai kau melakukan itu batal bahasa. Ini tugas siapa Ustaz nanti ngajarin begitu itu. Ya kan? Karena nak kontrol. Wajib jadi lagi. Sholat gak pakai kunut. Salah. Yang satunya sholat pakai kunut. Salah. Ngaji Yosin gak ada sunnah mengalahkan wajib. Ini istilah seperti itu, makanya Rasulullah mengatakan istilah rahmatu, perbedaan umat itu rahmat, bukan masalah. Jadi kalau sama melihat beda biasa saja, orang beda itu rahmat kok. Kalau imamnya pakai kunut, syaratnya bagaimana? Jadi makmum pakai kunut. Imamnya nggak pakai kunut, syaratnya bagaimana? Jadi makmum dia nggak pakai kunut. Kecuali imamnya nggak pakai takbir lah, baru sama mufaraqah. Ada sekali kita lihat Pak, urusan sholat itu bisa menjadikan perpecahan. Padahal harusnya sholat ini menjadi satu persatuan. Karena apa? Di Isra Mi'raj yang paling disorot adalah sholat. Maka sampai akhirnya sholat itu Rasulullah mengatakan as-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat sampai benar, sampai dijauhkan dari perkara keji dan munkar. Kalau salatnya sholatnya salat, jangan realita. Banyak orang bapak nanti Ustaz, ini baru 9 menit, kurang 1 menit, 10 menit juga. Banyak orang sholat tapi perilakunya tidak rajin ke masjid, rajin jamaah, rajin sholat, tapi perilakunya tidak keburukannya tidak berubah. Dan katanya sholat ketika pemuka, perbuatan muka dan tidak berubah. Berarti ada syarat-syarat sholat yang kemudian kalau tidak syarat bohirnya berarti syarat batin. Contoh, sholat rajin ke masjid karena ingin dipuji orang, ya kan? Ke masjid karena ingin dipuji orang, akhirnya berangkat ke masjid kayak berangkat tobat. Nah, sebulan sekali umrahnya baru berangkat dandan menor. Kapan itu? Masya Allah, sholat itu Tertutup itu kayak pameran tunggal. Di Samarinda ada di sini tidak ada. Di Samarinda itu Masya Allah. Akhirnya di situ saya meneliti, ya Allah, kenapa Rasulullah memakruhkan ibu-ibu yang masih cantik-cantik untuk mengikuti sholat di masjid? Ternyata akhirnya menyita pandangan bapak-bapak, apalagi bapak-bapak yang sudah jadi duda. Fitnahnya besar ternyata. Makanya sholatnya sendiri seorang perempuan di rumah pahalanya sama dengan sholatnya orang berjamaah di dalam, laki-laki di dalam masjid. Ini loh. Jadi pengen meramaikan masjid, ya jangan diawal. Tentu harus pakai ilmu. Kecuali sang perempuan dapat ridho dari suami yang kesalahan gini. Ya harus pengembangannya seperti itu. Ini jadi perbaiki sholat, rapikan masjid. Kenapa? Karena itu hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholatnya yang benar, Fatihahnya yang benar. Kuncinya Fatihah. Surat jamaah itu surat Fatihah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang merasa baca Fatihahnya kurang benar, silahkan belajar, gak usah malu. Saya di rumah itu punya jamaah, umurnya ada yang 80 tahun, ada yang 7 tahun. Silakan bagi, ada apa ini? 7 tahun baru TK itu, ada lagi yang udah 40 tahun. Kalau hari Minggu pagi ngumpul di rumah, apa? Belajar tajwid. Babi berapa? Kenapa?
Yang penting fatihah kita benar, sholatnya sah. Sama gak usah malu. Dan tadi saya dengar ada mau dibangun pondok pesantren tahfiz, manfaatkan itu. Manfaatkan ketika ya sama iya, anaknya dengar di situ. Kiainya dari mana Ustaz? Kiainya dari mana calon pondok itu? Balikpapan. Dari Balikpapan. Dari Pertamina. Karena orang nyari ilmu ini sampai mati. Jangan pikiran ngaji kok cuma kalau ada perayaan di masjid. Itu pun kalau ada kotakannya, nggak ada kotakannya nggak berangkat. Nah, ya kan? Dapat kotakan, pulang ngajinya belum selesai. Nah, innamal a'malu pun makanya penting. Sholat ini bang. Nomor 1 sholat itu nih. Ya, nomor 2 nomor 3 nomor 3 Fatihah. Nah, nomor 4 rukuk. Dan terakhir ini saya sampaikan hasil jalan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah sampai ke Mustawa, ketika bertemu dengan Allah, apa yang beliau dapatkan yaitu at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul. Assalamualaikum ayuhan nabi. Kata Rasulullah, assalamualaikum ayuhan nabi. Semoga keselamatan tetap atasmu ya. Nah, Nabi Rasulullah nggak terima. Disiapkan sama Rasulullah. Apa jawabannya? Wa'alaikumsalam Yusuf. Jangan saya saja. Hamba-hambamu yang sholat. Maksudnya serta umat. Jadi umat Isra Mi'raj ini satu, mari kita syukuri kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Nomor 2, marilah kita syukuri bahwasanya kita masih diberi ini. Nomor 3, mari kita syukuri dengan bentuk kita semakin menjadi semakin baik. Maksudnya semakin ramai orang beribadah. Sholatnya betul baik. Jangan suka ngerasa. Jangan suka iri dengki. Iri dengki ini penyakit, masya Allah. Kata Imam Ghazali, itu iri itu sifatnya dengki rakus itu sifatnya tidak orang. Atau kan? Jadi semoga hikmahnya kita bertemu hari ini menjadikan hati kita menjadikan kita menjadi orang yang menjadi ahli ibadah. Perkumpulan kita ini tidak menjadikan perkumpulan yang barokah. Masjid kita dijadikan masjid yang barokah. Semoga masyarakat senantiasa dalam hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilang penyakitnya, tinggal sehatnya. Itu saja tadi yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf, saya memang bukan ahli pidato. Saya ini bukan ahli pidato. Saya setiap hari ngajikan pakai kitab seperti ini. Baca satu-satu kata berkata. Karena yang undang adalah abah saya, paman saya. Saya enggak berani nolak, takut kuat. Saya sering diundang tidak mau, Pak. Merasa itu. Katanya, siang apa malam Pak Le? Habis Jumatan bisa kalau malam jangan. Mohon maaf kalau ada kekurangan kata bahasanya. Walaupun saya katakan tadi dosen lain, cuman saya kasih tahu bahwa saya adalah dosen yang tidak masuk standaritas dosen. Kenapa? Karena nggak punya titel sarjana. Makanya kalau bahasanya nggak tertib sama maklum. Ya, karena saya ini bukan sarjana. Memang saya S2 selalu sarungan, bener. S2 saya kemana-mana sarungan.
masuk ke dalam hati kita, betul-betul menjadi nur hidayah di dalam hati kita untuk senantiasa menjadi orang yang ingin dekat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin ada orang istimewa itu siapa? Orang berbakti kepada orang tua. Kemudian siapa? Orang yang lisannya tidak pernah kering karena berpikir. Nomor 3 siapa? Mereka yang selalu meramaikan masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan. Jadi orang ini berada di tempat yang istimewa yang malaikat pun tidak bisa menjangkaunya. Semoga masyarakat dan pemuda-pemuda di sini diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menghidupkan masjidnya betul-betul menjadi Hizbul Mubarak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا شاكرين آمين آمين يا رب ربنا لك الحمد يا ذا الجلال والإكرام وعظيم السلطان اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائل وحبيب الله ما بقت إلا فرج الله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة الدنيا ولا وتغفر لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها بصلوات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تطمئن بها قلوبنا وترفع بها عيوننا وتقضي بها حوائجنا ترفع بها سيئاتنا وتهدي بها قومنا وتخلص بها قلوبنا وتلهمنا بها علوم التي وتقربنا بها بالسعادة والكرامة مع ذرياتنا وتكفر بها أموالنا وأصحابنا وحياتنا وأبنائنا وأطيافنا وترزقنا اللهم تمام رحمتك وتمام رحمتك وتمام رضوانك وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه كما خلقت ورزقت ونكا وأحييت على يوم الشرق والشرق والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لنا يا غفار اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لجميع من حضرونا في هذا المسجد نور قلوبنا بنور هدايتك ونور عقولنا بنور عنايتك ونور لساننا بكثرة ذكرك ونور أعمالنا بأعمال الصالحين آمين يا الله اللهم يا الله حسن مقاصدنا ويسر امورنا وعرفنا السلام والبركه اللهم اجعل موتنا بثبوت الايمان والاسلام وبقول لا اله الا الله محمد رسول الله بقول لا اله الا الله محمد رسول الله اللهم اجعل هذا المكان وحاله مكانا مباركا برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم